Selamat sore, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada sore hari ini. Mari kita mau sama-sama kembali beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bekerja bagi kami di dalam segala perkara. Dan kami tahu Engkau lah Allah yang mengasihi kami semua. Nah, kami mau buka ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala perkara. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkau Allahku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Haleluya, kami bersyukur
janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Salam dalam kasih Kristus, saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini kita akan memikirkan satu topik mengenai parenting, di mana kita akan sama-sama belajar tentang toxic parenting. Saudara, berbicara mengenai parenting, kita sama-sama tahu bahwa parenting adalah sebuah tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa, di mana Tuhan melibatkan kita sebagai orang yang boleh berbagian menjadi arsitek jiwa bagi anak-anak yang Dia percayakan kepada kita. Dan ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Mazmur 127, kita tahu bahwa anak-anak yang dilahirkan di tengah keluarga kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Mereka hanya dipinjamkan, mereka hanya dititipkan oleh Tuhan untuk satu jangka waktu ketika Tuhan memilih kita menjadi rekan sekerjanya di dalam menempa, membentuk, membimbing, membangun milik pusakanya, warisan yang berharga, di mana engkau dan aku mengasuh mereka dengan satu tujuan bagi Tuhan. Parenting adalah sebuah tugas yang maha mulia. Namun pada saat yang sama, tugas yang maha berat. Setiap kita perlu mengingatkan diri kita bahwa suatu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan yang kita tidak lakukan selama masa waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membimbing dan mendampingi milik pusakanya. Mengingat akhir daripada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan selalu menggentarkan saya sebagai orang tua. Hari ini kita memikirkan tentang seperti apakah kualitas parenting yang kita miliki sebagai seorang tua bagi anak-anak yang ada di keluarga kita. Saudara, parenting adalah satu tugas yang ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap orang-orang yang ada di dalam pengasuhan kita. Setiap kita tentu memiliki mimpi, kita ingin mengasuh anak-anak kita menjadi apa? Menariknya, tidak banyak di antara kita yang menyadari mungkin apa yang kita mimpikan, mungkin cara kita melakukannya belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk menjadi satu pribadi yang dipersiapkan bagi Tuhan.
Saudara, menjadi siapa dan apa kita adalah satu hasil yang kita dapatkan dari hasil interaksi panjang bersama dengan orang-orang kekasih kita, orang-orang penting di dalam hidup kita, di dalam masa tumbuh kembang kita. Orang mengatakan bahwa kita mendapatkan pewarisan secara nature yang kita dapatkan dari genetik ayah dan ibu kita atau keluarga kita. Tapi menjadi siapa kita bukan hanya dihasilkan oleh nature, pewarisan genetik. Karena nurture, pengasuhan, juga menyumbangkan bagian yang sangat signifikan menjadikan siapa diri kita. Dan ketika kita berbicara tentang nurture, kita berbicara tentang pola asuh yang dialami oleh setiap kita, pola relasi yang kita dapatkan di tengah keluarga kita, baik bersama dengan orang tua kita, pengasuh kita, maupun kakak beradik yang tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam sistem keluarga, setiap hal yang kita lakukan adalah sebuah komunikasi. Baik itu berupa kata-kata, baik itu berupa sikap, atau apapun juga yang kita tunjukkan di keseharian kita. Dan ada banyak orang tua yang mungkin tidak sempat memikirkan tentang apakah pola yang dia miliki di dalam mengasuh merupakan sebuah pola yang akan membangun anak-anaknya secara sehat, atau akan justru merusak anaknya karena racun dan sengat-sengat hal-hal negatif yang keluar dari pengasuhannya merusak potensi yang sebenarnya Tuhan titipkan di dalam kehidupan setiap anak-anak ini untuk menjadi sebuah pribadi yang bertumbuh secara sehat dan disiapkan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah dunianya. Saudara, para ahli memberitahukan kepada kita bahwa pola asuh berdampak sangat kuat di dalam kehidupan seorang anak. Saudara, bayangkan mereka diletakkan Tuhan di dalam rahim seorang ibu sejak mereka masih satu benih yang kecil. Sejak kehidupan itu dimulai di dalam rahim kita, apapun yang dialami oleh kita sebagai ibu mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Dan setelah dia terlahir di dalam dunia ini, orang pertama yang dia jumpai tentunya adalah diri kita. Dan akan selama bertahun-tahun dia akan tinggal bersama dengan kita. Dan apa yang menjadi pengalaman bersama dengan kita membentuk dia di dalam satu cara yang tidak pernah kita bayangkan kedalaman dan keluasan dampaknya. Ada beberapa pola asuh yang kita kenali menjadi sebuah model di mana kita melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kita. Ada pola asuh yang disebut sebagai pola asuh pengabaian, di mana orang tua tidak terlalu ambil pusing dengan bagaimana seorang anak harus bertumbuh. Dia mencukupkan kebutuhannya secara fisik. Mungkin dia menyediakan juga uang untuk bisa bersekolah, berekreasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi dia tidak pernah menginvestasikan hatinya, upayanya, pikirannya secara sengaja untuk membangun anak ini dengan cita rasa yang Tuhan inginkan. Ada pola asuh yang disebut dengan permisif, yaitu orang tua yang mengasihi anaknya dengan cara yang sangat ekstrim hingga menjadi orang tua yang justru memanjakan seorang anak. Orang tua dengan pola asuh permisif memberikan dukungan dan kasih yang sangat besar kepada anak-anaknya, tetapi
tidak memberikan bimbingan berupa tuntutan dan juga disiplin yang justru juga dibutuhkan secara berimbang dengan kasih oleh seorang anak agar bertumbuh menjadi satu pribadi yang sehat, tahu bagaimana seni berhubungan dengan orang lain, tahu bagaimana menggunakan kesempatan yang ada selama masa tumbuh kembangnya, belajar menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Dan ada satu pola yang mungkin umumnya kita mudah kenali di dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, yaitu pola otoriter. Orang tua seperti sersan pelatih di dalam pola otoriter, di mana orang tua menentukan disiplin yang sangat ketat, sangat tinggi. Orang tua menjadi pendikte, dan orang tua memiliki pola pendekatan terhadap anak yang tidak jarang menggunakan kata-kata yang keras, disiplin yang keras, dan kritikan adalah ciri daripada pola asuh otoriter. Sebagai orang tua yang bertumbuh dari beberapa puluh tahun yang lalu sebagai seorang anak, saya melihat ini merupakan satu pola asuh yang sangat umum dipakai oleh orang tua jadul. Nah, ada satu pola lagi yang kita katakan sebagai pola berimbang, yaitu pola otoritatif. Pola otoritatif adalah pola asuh di mana orang tua bukan hanya memberikan disiplin dan tuntutan terhadap anak, tetapi juga memberikan support dan kasih yang berimbang. Orang tua otoritatif memberikan kepada anak-anaknya bimbingan, meletakkan di dalam kehidupan anak-anaknya nilai-nilai, mendisiplin anaknya ketika anak ini dengan sengaja melanggar apa yang sudah dia ketahui, tapi pada saat yang sama merangkul sang anak ketika anak sudah berupaya melakukan yang terbaik yang dia bisa, namun dia gagal. Orang tua otoritatif merangkul anak ketika anak sedang mengalami kesedihan. Orang tua otoritatif mengasuh anak secara emosi dan menghubungkan hatinya ketika dia sedang memberikan pengajaran, disiplin, dan dia menjadi orang tua yang terus mau belajar bagaimana melakukan hal yang lebih baik, lebih tepat untuk menolong anak-anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang siap untuk bisa hidup di tengah dunia ini bagi Tuhan, bagi orang lain, dan tumbuh menjadi seseorang dengan potensi maksimal yang siap untuk dipersembahkan kepada kemuliaan Tuhan. Yang manakah daripada pola asuh ini yang mungkin bisa kita hubungkan sebagai pola asuh yang disebut sebagai toksik? Berbicara mengenai kata toksik, saudara, kita berbicara tentang satu kata yang mengingatkan kepada kita mengenai sesuatu yang meracuni. Toxic parenting adalah satu istilah yang belakangan ini sering dipakai oleh para ahli keluarga, para ahli psikologi untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara seorang tua dengan anaknya di tengah keluarga. Ada beberapa tanda yang digambarkan sebagai pola asuh yang toksik, dan saudara bisa mencoba memeriksa apakah pola asuh yang saudara miliki dengan anak-anak saudara selama ini terkategori sebagai pola asuh yang bersifat toksik atau meracuni. Orang tua yang memiliki pola asuh toksik menunjukkan kepada kita beberapa hal yang muncul di sana. Yang pertama, orang tua yang berpola toksik menjadi orang tua yang selalu menyampaikan kata-kata yang negatif terhadap anak, mengecilkan hati anak.
mempersalahkan anak. Seperti seorang rentenir yang selalu mengungkit kepada anak pengorbanan yang sudah dia lakukan, biaya yang sudah dia keluarkan untuk anak-anaknya. Orang tua toksik adalah orang tua yang tidak jarang menganiaya anaknya, baik secara perkataan, secara emosi, bahkan tidak jarang secara fisik. Orang tua toksik seringkali memaksa anak-anaknya untuk merasa bersalah untuk apa yang sedang dia lakukan, menjadi penyebab dari apa yang terjadi dengan dirinya sebagai orang tua. Orang tua toksik sering mengatakan begini, gara-gara kamu sih, makanya mama jadi susah. Emang kamu gak kasihan sama mama? Kamu lihat, gara-gara kamu papa jadi sakit. Gara-gara kamu kita jadi banyak hutang. Gara-gara kamu mama jadi stres. Emang kamu mau mama pelan-pelan mati oleh gara-gara perbuatan kamu? Saudara, perkataan-perkataan seperti ini terlihat sepele. Namun, tanpa kita sadari, mungkin itu akan masuk bukan hanya ke dalam memori anak, tapi seringkali mengendap di dalam hatinya dan membangun sesuatu yang salah di dalam dirinya. Saudara, dari 4 pola asuh yang saya katakan di depan tadi, mungkin kita bisa menghubungkan pola asuh toksik dengan beberapa pola asuh yang ada di sana. Yang paling nyata mungkin kita katakan pola asuh pengabaian adalah salah satu yang menjadi pola asuh toksik karena orang tua tidak hadir secara emosi di dalam kehidupan anak. Saudara, di dalam perjalanan pertumbuhan anak membutuhkan pendampingan. Dia perlu bimbingan, dia perlu pengasuhan. Dan banyak orang tua tidak mengerti seni mengasuh. Banyak orang tua hanya mengulang apa yang pernah dia alami di rumahnya. Karena apa yang kita alami bersama dengan orang tua kita terekam sebagai rekaman batin di dalam diri kita. Informasi dan skill yang kita miliki seringkali mengacu kepada apa yang menjadi pengalaman kita pada masa lalu. Orang tua yang memakai pola asuh pengabaian mendatangkan pengalaman toksik bagi anak di dalam keabsenannya. Tapi orang tua dengan pola asuh otoriter mungkin terlihat dari luar menularkan banyak sekali interaksi yang meracuni kehidupan seorang anak melalui apa yang dia katakan, melalui apa yang dia lakukan, melalui tuntutan-tuntutan yang tiada habis yang dia berikan kepada anaknya. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pola asuh yang toksik, kita mengenali beberapa cara pendekatan yang dimiliki oleh orang tua yang mendatangkan suntikan racun bagi pertumbuhan anaknya. Saudara, ketika seorang anak mengalami sebuah pengalaman di sepanjang tumbuh kembangnya, melalui apa yang dikatakan oleh orang tuanya, saudara, tidak terbayangkan oleh saudara bahwa apa yang kita katakan secara ringan berupa sebuah candaan ataupun kritikan terhadap anak tanpa mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh seorang anak, ternyata bisa mendatangkan akibat yang sangat fatal di dalam cara anak melihat dirinya. Saudara, para ahli mengatakan bahwa untuk seorang anak bisa bertumbuh dengan sebuah gambar diri yang sehat, anak memerlukan 3 hal yang saya katakan tidak diberikan oleh orang tua dengan pola asuh toksik. Saudara, hal pertama yang dibutuhkan seorang anak untuk memiliki gambar diri yang sehat, yaitu bahwa dia merasa dirinya kompeten. Ketika saudara sebagai orang tua menjadi
seseorang yang terus memberikan tuntutan tiada habisnya kepada seorang anak dan kritikan, di mana setiap hari saudara terus membetulkan apa yang saudara pandang salah, menyampaikan apa yang saudara rasa kurang pada diri anak. Misalnya saudara mengatakan begini, coba kalau kamu belajar lebih rajin, kamu bisa dapat prestasi yang lebih tinggi, kamu bisa menjadi juara. Dan bukankah seharusnya itu yang kamu kerjakan sebagai seorang pelajar? Tugas kamu itu belajar. Dan papa mama itu membiayai kamu sekolah itu dengan bukan gampang loh. Mahalnya luar biasa. Kasih contoh dong, kasih tanda dong. Berikan kepada mama dong sebuah bukti. Kalau kamu menghargai pengorbanan kami. Dan ketika dia membawa nilai pulang 8 dan 9, saudara-saudara tetap menjadi orang tua yang tidak mudah memberikan pujian. Saudara mengatakan, kenapa nggak teliti? Tuh kan akhirnya jadi salah 2. Tuh kan jadi akhirnya salah 1. Coba lebih teliti. Lain kali lebih teliti ya. Orang tua toksik, pelit sekali dengan pujian dan murah hati dengan kritikan. Ketika seorang anak sedang berjalan dan agak membungkuk karena tumbuhnya lebih tinggi, dan banyak orang tua yang tidak sadar mengoreksi anak dengan cara yang sangat tidak bijak. Bisa nggak sih kalau jalan itu jangan bungkuk? Bungkuk mending kayak kura-kura. Kamu itu dilahirkan secara sempurna. Badan kamu tuh diberikan baik sekali. Masa sih kamu harus jalan membungkuk-bungkuk seperti itu? Dan ketika seorang anak melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya, selalu ada saja yang saudara cari kesalahannya untuk saudara koreksi. Nah, orang tua toksik selalu berpikir, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika dia melakukan sesuatu yang jahat, ketika dia menggunakan kata-kata yang kasar, tindakan yang kasar terhadap seorang anak, itu tidak salah. Mengapa? Karena niatnya baik. Saudara, anak tidak pernah bisa membaca niat. Anak mengejak kasih dari interaksi dia dengan saudara. Bagaimana saudara memperlakukannya, bagaimana saudara melihat dia, bagaimana saudara menghargai upayanya untuk menjadi seseorang di dalam proses belajar, di dalam proses melakukan sesuatu. Saudara, itu yang anak tangkap sebagai sebuah feedback yang mengirimkan pesan kepadanya, oh, orang penting dalam hidupku ini melihat aku begini. Hal pertama yang tadi saya katakan, anak perlu merasa dirinya kompeten. Bagaimana seorang anak bisa merasa dirinya mampu jika apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya selalu salah di mata saudara? Bagaimana seorang anak bisa merasa dirinya memiliki kemampuan untuk bisa menjadi satu pribadi yang berhasil jika saudara selalu melihat apa yang kurang dari usaha dia di dalam belajar, di dalam melakukan apapun? Orang tua toksik meracuni anak dengan cara pandang yang salah terhadap kemampuannya. Hal kedua yang dibutuhkan seorang anak untuk bisa bertumbuh menjadi satu pribadi yang sehat. Dia perlu merasa dirinya berharga. Apa yang dirasakan sebagai satu perlakuan berharga dari orang tua? Mengirimkan sinyal kepada otak anak, kepada memori anak, kepada perasaan anak, bahwa orang penting dalam hidup saya, melihat saya sebagai orang yang penting. Orang tua toksik tidak mampu menyelami kebutuhan ini. Karena bagi orang tua toksik yang terpenting adalah apa yang menjadi agendanya terjadi di dalam kehidupan anak. Dia tidak melihat anaknya sebagai satu pribadi yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, yang memiliki harga diri. Karena orang tua toksik rindu untuk membentuk anaknya menurut ide dia tentang karya agung yang harus terjadi di dalam kehidupan anaknya. Mengapa? Karena orang tua toksik tidak melihat perjalanan parenting sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan. Orang tua toksik melihat anak adalah perpanjangan dari dirinya. Dia ingin anaknya hidup dengan mimpi-mimpinya. Dia ingin anaknya hidup menjadi satu trofi yang bisa dia tunjukkan kepada orang lain. Dia tidak melihat anaknya sebagai satu pribadi dengan gambar dan rupa Tuhan yang memiliki martabat. Sehingga cara dia memperlakukan anaknya lebih seperti memperlakukan sesuatu atau benda.
Ketika saudara menempatkan di dalam diri anak saudara tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, dan bagaimana seorang anak harus bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saudara, saudara sedang membendakan dia. Dan anak akan menangkap pesan, aku bukan seseorang, tapi aku hanya menjadi sesuatu yang akan menyenangkan orang tuaku ketika aku melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan aku akan menjadi seseorang yang dihukum secara kasar, secara hebat, karena aku telah mendatangkan ketidaksenangan kepada orang tuaku. Itu hal yang kedua yang seringkali dilanggar oleh orang tua dengan pengasuhan toksik. Sedangkan hal ketiga yang dibutuhkan seorang anak untuk bertumbuh menjadi satu pribadi yang sehat adalah aku layak dikasihi. Lovable. Saudara, orang tua dengan pengasuhan toksik tidak mengerti bahwa anak bertumbuh ketika disirami dengan kasih sayang. Ada banyak orang tua mengeja kasih sayang dengan pemberian. Tidak sedikit orang tua menggantikan hubungan kasih dengan benda-benda, dengan mainan yang berharga, dengan mainan yang mahal. Tapi apa yang dibutuhkan oleh seorang anak di dalam kebutuhan kasihnya adalah sebuah interaksi di mana saudara menunjukkan kasih sayang saudara dengan perlakuan yang lembut, kadang-kadang perlakuan yang tegas. Namun saudara kemudian menyimpan di dalam tangki kasih anak ini memori tentang perbuatan orang tuanya yang membuat dia merasa dia dikasihi. Ini tidak melulu tentang hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang saudara harus mendisiplin seorang anak oleh karena apa yang dia lakukan bisa menjadi satu hal yang negatif bagi dia di dalam masa tumbuh kembangnya selanjutnya. Nah saudara, orang tua dengan pengasuhan toksik tidak tahu bagaimana seni mengasihi seorang anak. Karena orang tua dengan pengasuhan toksik hanya mencintai dirinya sendiri. Orang tua dengan pengasuhan toksik sangat egois sekali dan menjadikan anak-anak objek untuk bisa memberikan kepadanya perasaan berarti, perasaan senang, perasaan bangga. Saudara, orang tua dengan pengasuhan toksik banyak mendatangkan luka di dalam hati anak-anaknya. Oleh karena perkataan yang ceroboh yang diucapkan, oleh karena kritikan yang tiada akhir yang disampaikan, oleh karena bahkan perlakuan yang kasar ketika dia menudong kepala seorang anak ketika dia tidak mengerti sesuatu, memukul anak itu, mengintimidasi dengan kata-kata yang pedas dan tajam. Saudara, Amsal mengatakan bahwa perkataan bisa mendatangkan kehidupan atau kematian. Perkataan yang mendatangkan kehidupan disampaikan dengan lembut, disampaikan untuk membesarkan hati. Tapi perkataan yang mendatangkan kematian seringkali disampaikan dalam bentuk sebuah kritikan yang pedas. Saudara, menjadi siapa seorang anak? Bagaimana dia melihat dirinya? Dimulai dari awal hubungan dia dengan kita. Mereka meminjam cara pandang kita, cara memperlakukan kita terhadap mereka sebagai sebuah gambaran tentang siapa dirinya. Ketika seorang anak merasa dirinya tidak kompeten, ketika seorang anak merasa dirinya tidak berharga, ketika seorang anak merasa dirinya tidak dikasihi, saudara, kita sedang merusak hal terindah di dalam hati seorang anak. Potensi yang Tuhan titipkan sebagai milik pusaka yang dia pinjamkan kepada kita. Seorang anak yang tumbuh di dalam pola asuh toksik bukan saja tidak mampu berdiri tegak. Ketika seorang anak memandang dirinya sebagai seseorang yang tidak memiliki kemampuan, memandang dirinya sebagai seseorang yang tidak berharga, dan memandang dirinya sebagai seseorang yang tidak layak dikasihi, mungkinkah dia akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang optimis? Mungkinkah dia akan menjadi satu pribadi yang akan mengejar mimpi-mimpi yang tinggi, berkembang menurut potensi yang Tuhan berikan kepadanya? Mungkinkah dia bisa menjadi seseorang yang sehat di dalam membangun hubungannya di kemudian hari, baik dengan orang tuanya
maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara, orang tua toksik merusak apa yang paling berharga di dalam diri seorang anak yang Tuhan titipkan kepadanya. Karena semua potensi pertumbuhan yang positif dirampas dari seorang anak oleh perlakuan yang semena-mena, perlakuan yang menekan, perlakuan yang negatif, perlakuan yang mengintimidasi, perlakuan yang mendatangkan rasa bersalah, dan perlakuan yang semena-mena. Saudara, Tuhan rindu engkau dan aku bisa menjadi satu pribadi yang mengasuh anak kita dari hati kepada hati, dari kasih yang ada di dalam hati kita yang kita dapat dari Tuhan, menjangkau hati yang menumbuhkan kasih di dalam diri anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Saya mengingat bagaimana Efesus memberikan kepada kita sebuah nasihat. Biarlah kita boleh mengingat bagian ini dalam renungan kita, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada para bapa dengan mengatakan, "Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Firman ini mengingatkan kepada kita bagaimana bisa menjadi orang tua yang memperlakukan anak kita dengan berharga. Mengingat bahwa mereka memiliki harga diri, mengingat bahwa mereka memiliki hati yang juga bisa pecah, mengingat bahwa mereka milik pusaka Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan terhadap mereka, saudara dan saya melakukannya juga untuk Tuhan. Dan Tuhan rindu suatu saat ketika kita berdiri di hadapannya, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, "Aku sudah melakukan apa yang Engkau suruhkan kepadaku." Dan saya yakin saudara rindu mendengar Tuhan mengatakan, "Hai hambaku yang setia, mari masuk dan turutlah dalam kebahagiaanku." Sebagai penutup dari renungan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan biar ini boleh menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita di dalam perjalanan kita selanjutnya bersama dengan anak-anak kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Dan akhirnya, saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dimulai dari pikiran. Jika kita memikirkan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8 ini, maka yang mengalir dari mulut kita, yang mengalir dari sikap kita adalah hal-hal indah ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi orang tua yang terhindar dari pola toksik. Tidak ada orang tua yang sempurna. Dan pengasuhan kita seringkali kita lakukan di dalam ketidaksempurnaan itu. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Biarlah kesempurnaannya boleh menyempurnakan apa yang kurang daripada kita. Dan mungkin kita perlu belajar datang kepada Tuhan, dengar lebih banyak dari Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu terhadap anak-anak kita. Karena Dialah yang menciptakan hati anak-anak kita, Dialah yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita dan bagaimana menangani mereka. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang tua yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebenaran, mendatangkan kekudusan, mendatangkan keindahan dalam kehidupan anak-anak kita. Pada saat saudara dan saya suatu saat mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini, hal apakah yang saudara rindu anak-anak saudara saksikan di tepi peti jenazah kita? Apakah dia akan mengatakan dia telah melihat Tuhan, dia mengalami Tuhan lewat mengalami hubungan
dengan kita? Ataukah justru dia akan mengatakan dia mengalami neraka, dia mengalami kengerian selama hidup bersama dengan kita? Kiranya Tuhan membelas kasihani kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami hanya orang-orang yang lemah, yang diberikan kepercayaan yang sedemikian besar untuk mengasuh anak-anak kami. Beri kepada kami hikmat dan kemampuan agar kami tahu bagaimana berkata-kata di dalam keseharian kami ketika kami membimbing mereka. Beri kepada kami hati yang terasah, peka, pikiran yang jernih, sehingga kami boleh melihat Tuhan setiap hari di tengah pengalaman hidup yang membosankan, yang kadang-kadang memberikan perasaan frustasi, terutama saat ini kami harus mengajar anak-anak kami sendiri di rumah. Tuhan, kasihani kami. Beri kami kemampuan untuk boleh memperkatakan perkataan hidup, memberikan kepada anak-anak kami sebuah pengalaman melihat surga lewat kehidupan kami. Beri kepada kami kemampuan untuk boleh menjadi orang yang memberikan kepada anak-anak kami pengalaman anugerah. Dan mereka boleh melihat Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Tuhan, beri kepada kami kesabaran di dalam ketidaksabaran kami. Memberikan kepada kami kelembutan di tengah kekerasan kami. Memberikan kepada kami rangkulan di tengah kekakuan kami untuk menyentuh anak-anak kami. Berikan kepada kami kesediaan untuk mendengar lebih daripada kesediaan untuk berbicara. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami lewat anak-anak kami. Biarlah setiap pengalaman kami bersama dengan mereka menjadi sebuah pengalaman yang ditebus oleh Tuhan untuk kebaikan bagi anak-anak kami, bagi diri kami, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan kami hari lepas hari mengasuh milik pusaka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.